Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas beberapa saham ya, di antaranya nanti Telkom, BRI dan PTBA ya teman-teman, untuk mewakili beberapa sektor ya. Di indeks kemarin merah ya teman-teman ya. Indeks kemarin merah, turun 83 poin ke 7080 ya, masih di atas 7000. Padahal sebelumnya udah mulai menguat ya. Cuman karena belum begitu bagus ya isunya ya teman-teman, makanya rontok semua ya. Bahkan kalau lihat pagi ini Dow Jones pun juga rontok, yang naik Nasdaq, kemudian Nikkei rontok ya, Hang Seng juga rontok, Shanghai, Taiwan naik. Jadi masih mix ya teman-teman ya. Jadi indeks IHSG itu kebanyakan masih terpengaruh oleh isu-isu global ya, isu strategis ya, misalnya kayak perkembangan di Amerika, kemudian kalau komoditas ya permintaan komoditas dari Cina, India dan lain-lain. Nah, tapi kalau dari secara umum ya kita masih sangat tergantung dengan isu-isu yang ada di Amerika, teman-teman. Apalagi kalau dolarnya itu terus menguat, itu kayaknya IHSG itu akan sulit untuk bangkit ya teman-teman. Jadi akhirnya ya melemah semua ya. Wih, batu bara aja nih rontok nih ya. Dari 119, bayangkan udah. Mungkin dia akan menuju ke 115 nih, yang teman-teman bidik saham-saham sektor batu bara. Silahkan tunggu nanti ya, harga batu bara mungkin di sekitar 115. Baru setelah itu mungkin mantul ya. Dolar coba kita lihat. Dolarnya berapa ini? Bentar. Nah, dolar sebenarnya udah mulai turun ya. Rupiah udah mulai menguat sedikit tapi masih di atas 16.000. Ini nanti kalau misalnya batu baranya naik, terus dolarnya naik, yaitu harga saham komoditas lompat teman-teman. Sekarang harga saham komoditas tertekan juga ya, makanya jadi kalau teman-teman punya dana bisa nambah ya, tapi kalau nggak punya dana ya udah bersabar aja. Ini kayak AAD ini udah turun berapa ini, lumayan banyak ini ya AAD. Ini turun dari harga tertingginya 8.600, udah turun 1000 poin ya. Ini kalau mau nambah AAD mungkin di sekitar 7.200-an lah ya. 7.200 sampai 7.300 ya. Ini sayangnya transaksi kemarin udah nggak ada ya. Tapi kemarin itu terendah di 7650. Jadi ini udah mulai agak naik dikit ya. Tertingginya di 7925 ya. Jadi kemarin itu fluktuatif banget nih AD nih. Nah, saham Telkom nih ya. Teman yang pegang Telkom ya, mungkin di harga atas ya, mungkin di harga 3.100 apa 3.200, ada yang mungkin di 4.200 ya. Ini memang minusnya lumayan banyak ya teman. Cuma kalau teman-teman fokus nambah jumlah lot ya, di saat-saat harga terkoreksi dalam ya, ini kan support kuat Telkom tuh di 2.500-an teman. Jadi kalau ini nanti Telkom masih turun lagi ya bisa itu nambah lot ya. Tapi kalau nggak ada dana ya udah biarin aja. Ini nanti kan dia mendekati pembagian dividen ya. Telkom itu bagi dividen itu sekitar bulan apa ini, coba cek tahun kemarin tuh Januari. Nah, ini naik terus ya. Nih, sampai ini teman-teman. Sampai April ya. Mungkin pembagian dividennya sekitar bulan April ya. Nah, kalau nggak salah di sini mungkin ya. April atau Juni ya. Nanti kita lihat. Nah, dia naik itu sampai pembagian dividen naik, habis itu baru longsor. Nah, kalau teman-teman mau jual ya nunggu itu teman-teman kenaikan. Jangan sekarang lah, sekarang sayang lah sekarang.
Apalagi sekarang coba kita lihat catnya udah lumayan bagus sebenarnya, cuma tenaganya masih kurang nih ya. Jadi masih terkoreksi. Coba teknikalnya gimana? Ya masih sell ya. Ya tunggu di sekitar 2500-an lah sampai 2550 itu bagus. Foreign pasti masih jualan nih. Oh, foreign masih jualan. Kemudian BRI, nah ini yang galau BRI ya. BRI itu sebenarnya supportnya udah bagus ya, di 4 ribuan ya. Ini kalau teman-teman mau ambil cocok nih BRI. Nah, cuma trennya ini masih turun ya, turun terus nih ya sampai 4050. Nah, 4050 nanti naik sedikit, turun lagi, masih di sekitar 4 ribuan teman-teman. Dan ini masih jauh nih BRI karena volumenya masih kecil-kecil banget ya. Kalau mau naik itu dia butuh volume yang besar, dan ini ya harganya harus langsung lompat nih kalau BRI. Teknikalnya, nah ini sell juga, foreign pasti jualan juga. Nah, jadi kalau yang nunggu BRI, ya ini nanti kan momentumnya naik itu di bulan-bulan sekarang ya, mendekati dividen. Nih coba lihat ya, ini bulan apa nih? Januari itu udah mulai naik harusnya. Januari sampai Maret pembagian dividen, baru nanti longsor lagi. BRI, kemudian PTBA nih, yang PTBA ini PTBA sebenarnya udah mulai bagus ini ya. Cuman dia kena profit taking lagi. Dia di harga terendah 2570. Nah, nanti kalau koreksi lagi mungkin di sekitar itu teman-teman kalau mau masuk nambah lot lumayan ini. PTBA itu 2570, 2590 ya, 2570 sampai 2600 itu bagus lah kalau mau masuk PTBA. Nah, kalau teman-teman fokus di jumlah lot ya, maka teman-teman akan santai teman ya, nggak perlu pusing-pusing ya mikirin harga sahamnya turun. Waduh, sahamku turun 10%, 20%. Nggak usah mikirin itu. Jumlah lot saham teman-teman itu turun apa enggak gitu aja. Jadi kalau misalnya pegang PTBA ya, misalnya minus, waduh minus ini. Ya udah, kalau jumlah lotnya nggak turun atau malah nambah ya, berarti teman-teman malah positif ya. Taruhlah misalnya beli di harga tinggi itu ya, berapa ini? 4.500 ya. 4.500 di tahun 2022. Nah, sekarang tinggal 2650. Berarti rugi berapa itu? 4.500 ya, 4.500. Terus misalnya 100 lot ya. Jualnya sekarang 26 berapa tadi? 2650. Nah, ini udah rugi 40% ya. Kalau belinya di 4.500. 40%, tapi ini tuh, ini kan 2022 Mei. Berarti kan dia dapat dividen udah 2 kali ya. 2 kali itu kan di 2023 dan 2024. Nah, total dividennya berapa ini coba kita lihat. Total dividennya ini kita, wih, total dividennya ini tuh 1094 dan 397. Besar banget teman-teman. Ini udah 2480 ya. 2480 ya. Jadi udah ditambah aja nih ya. 2650 ditambah 2480. 2650 ditambah 2480. Udah 5100, udah cuan 1000 poin loh ya. Bayangkan nih ya. Beli PTBA di harga pucuk ya, minus sampai berapa persen tadi itu? 40%. Tapi ternyata masih cuan ya, masih cuan 1000 poin atau berapa itu, 20%-an lah ya. Jadi kan mantap ya.
Makanya ketika kita pegang suatu saham ya yang dividennya besar, itu kita lebih tenang teman-teman. Dibandingkan dengan pegang saham yang dividennya kecil. Walaupun harga sahamnya turun ya. Apalagi kalau teman-teman menerapkan ini ya, dividen investing ya. Jadi ketika dividennya cair, dibelikan lagi sahamnya di harga bawah. Dividennya cair, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Itu otomatis kan potensi dapat dividen berikutnya kan akan besar. Jadi lebih santai, lebih rileks ya. Jadi itu nggak usah bingung-bingung lah. Kecuali teman-teman pegang saham-saham yang gorengan, wah pusing. Saya aja kemarin satu hari nggak lihat harga ya, cuma sekilas saja tuh jam setengah 10, nggak lihat harga sampai sore udah nggak lihat harga saham, baru pagi ini aja pas mau bikin video itu saya lihat, oh merah gitu. Karena saya fokus di jumlah lot teman-teman, saya fokus di jumlah lot, saya nggak pusing-pusing mikirin harga sahamnya naik turun, dan saya nggak akan cut loss, saya biarkan aja. Pokoknya saya fokus di satu saham atau dua saham, udah di situ aja nambah lot terus. Kalau ada dana nambah lot, ada dana nambah lot. Nggak ada dana, diem aja, nanti nunggu dividennya cair, belikan lagi sahamnya. Jadi untuk tahun-tahun pertama kalau bisa dividen itu jangan diambil teman-teman. Jadi kalau misalnya diambil untuk biaya hidup ya diambil sebagian aja. Jadi dividennya kita gulung lagi untuk nambah jumlah lotnya aja. Sehingga ketika lotnya itu makin lama makin tambah, ya potensi kita akan tambah besar teman-teman. Jadi nggak galau gitu kan. Jadi ini ada berita-berita apa nih, coba kita cek ya. Ini apa ini? Telkom. Ini Telkom mau digoreng kemana ini? Iya, ini beritanya kan 6 Januari itu kapan? Sekarang apa kemarin ya? Oh kemarin. Ini kemarin ini ya, beritanya kemarin. Tapi ternyata malah Telkom turun ya. Tapi ini kan bahas satu hari sebelumnya. Di Jumat ya. Di Jumat yang Telkom itu naik gitu kan. Telkom naik, kemudian ada berita ini, Senin dibanting. Ini biasalah kayak gini teman-teman. Jadi mainan bandar tuh beberapa saham yang besar-besar itu ya, karena memang likuiditasnya lebih cepat ya. Makanya ketika saham yang besar itu naik itu ya butuh dana yang besar juga ya. Makanya banyak yang dipermainkan ya. Jadi nggak usah terlalu risau lah lihat berita-berita itu. Kalau teman-teman tahu berita yang sebenarnya, yang sebenarnya itu ya dari orang dalam itu. Kayak Adaro itu kemarin siapa yang tahu duluan bahwa Adaro mau bikin anak usaha AAD-nya mau dilepas gitu kan. Potensinya segini itu kan banyaknya nggak tahu ya. Tapi kalau investor kawakan ya, mereka udah paham ya, Adaro itu udah mereka tutup mata ya, dia beli saham Adaro gitu aja. Begitu dapat cuan ya dia jual gitu, profit gitu. Tapi kalau mereka mau hold jangka panjang juga nggak masalah, karena udah percaya dengan manajemennya. Begitu pula dengan saham-saham ini ya, Telkom, PTPA, BRI. Udah itu kalau turun nambah lot aja kalau ada dana. Oke ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir ya. Nggak usah galau ya, walaupun portofolio merah atau apa, fokus ada di jumlah lot, dan paling isu-isu strategis nanti mendekati pembagian dividen ya saham itu akan naik. Yang bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung ya teman-teman. Subscribe dulu, nanti baru muncul tombol gabung. Biayanya murah aja, untuk traktir kopi aja kita bisa bedah portofolio, atau teman-teman mau request saham. Tujuan saya adalah teman-teman itu berbagi ya, bisa saya itu berbagi pengalaman ya. Saya tuh nggak pinter-pinter lah main saham itu, tapi saya udah pengalaman main saham, udah ya sebagian tahulah jebakan-jebakan saham dan lain-lain. Jadi lebih baik teman-teman tuh fokus di saham-saham yang fundamental bagus, jangan saham-saham yang gorengan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.